Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, dan renungkan dari Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan ini memberikan kepada kita gambaran dari setiap orang yang terpenjara karena perbuatan dosanya dan menerima penghukuman karena tindakan kejahatan kepada Tuhan. Namun dalam kondisi seperti itu, yang tidak mungkin ada kelepasan dan pembebasan dari penjara, kecuali Tuhan berkenan dan berbelas kasihan. Mereka yang berada di dalam kepenjaraan tersebut dan sukar dan tidak mungkin bisa keluar bebas. Dalam kondisi itu mereka berseru meminta Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membebaskan mereka. Bukan karena seruan mereka sehingga Tuhan memberikan kepada mereka kelepasan, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Dan seruan mereka sinkron dengan belas kasihan yang Tuhan rancang dan karuniakan kepada mereka. Karena itu mereka dilepaskan dari kegelapan, dibebaskan dari belenggu kejahatan, dan dikaruniai hidup yang baru. Ketika itulah setiap orang yang pernah mengalami belenggu dosa dan dipenjara karena kejahatan akan bersyukur karena dia, Tuhan, melepaskan dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu itu di dalam kasih, kebenaran, keadilan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, perbuatan yang ajaib, dan kuasa-kuasa yang menghancurkan segala jenis perbudakan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Matthew Henry memberikan kepada kita pengajaran dari Mazmur ini. Ada beberapa pengajaran yang perlu menjadi renungan, refleksi, dan komitmen untuk kita bisa menghayati firman ini. Ini memberikan fokus kepada kita tentang kebaikan Tuhan atas setiap orang yang sudah berdosa dan tertawan oleh karena perbuatan dosa kepada Tuhan dan sesama. 6 hal tersebut untuk menggambarkan pemahaman kita dari Mazmur ini. Yang pertama, gambaran kesesakan, di mana setiap tawanan duduk di dalam gelap, di dalam kelam, terkurung dalam sengsara, dan sangat mengenaskan. Kondisi yang tertutup dan suram, bau, dan memberikan satu kegentaran, kesusahan. Inilah gambaran kesesakan orang-orang berdosa yang menerima penghukuman berdasarkan keadilan Tuhan. Perhatikan apa yang kita mengerti tentang hal ini. Karena Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita memang pernah ada di dalam kegelapan, kekelaman, kesengsaraan akibat dosa dan kejahatan kita. Kesadaran akan kesesakan seperti ini memberikan dorongan untuk kita
meminta belas kasihan, bertekad untuk hidup yang baik yang benar, dan berupaya untuk lepas dari segala belenggu yang merusak hidup dan kehidupan. Pada bagian kedua, pemazmur memberikan gambaran tentang penyebab dari kesengsaraan, yaitu memberontak kepada Allah, menista nasihat yang Maha Tinggi. Pemberontakan kepada Tuhan dan firman-Nya dan perintahnya, itulah dasar penyebab kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu bukan tiba-tiba karena perbuatan orang lain atau karena kondisi alam begitu saja, tetapi sungguh karena banyak orang sengsara disebabkan memberontak kepada Tuhan dan perintahnya. Pada bagian ini kita harus sungguh mengalami satu pertobatan agar kita tidak memberontak terhadap Allah sendiri. Kita harus patuh dan tunduk kepadanya. Pada bagian ketiga berbicara tentang kesengsaraan, di mana kita seharusnya menundukkan hati kita kepada Tuhan dengan sadar dan sengaja. Kita sewajarnya merendahkan hati kita, merendahkan keadaan kita yang berdosa. Untuk menyadarkan hal itu, Tuhan menundukkan hati kita dengan segala rupa kemungkinan yang membuat semakin sengsara. Namun pemeliharaan Tuhan yang melibatkan kesukaran dimanfaatkan sebagai sarana untuk merendahkan diri. Bagian yang keempat dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keadaan yang sengsara, yaitu berdoa, berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang mungkin terjadi. Meskipun sebelumnya mereka telah mengabaikan Tuhan, para tawanan memiliki waktu untuk berdoa yang tidak sempat mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan bebas. Yang kelima adalah kelepasan dari mereka yang mengalami sengsara. Karena mereka berseru kepada Tuhan dan meminta diselamatkan hidupnya, Tuhan membawa mereka keluar dari kegelapan. Tuhan yang membawa mereka dari kelam keluar dari itu. Dan Tuhanlah yang memutuskan belenggu-belenggu, bahkan pintu-pintu dihancurkan semuanya. Mari kita perhatikan Tuhan mengerjakan karyanya, karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan sebagai wujud setiap orang kembali untuk senantiasa mengerjakan keselamatan. Dan terakhir, belasan yang wajib diberikan oleh orang-orang terbelenggu ialah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Dan menarik pelajaran dari pengalaman kesengsaraan karena dosa untuk bertobat dan kembali kepadanya. Serta kita tahu bahwa kita bersyukur kepada Tuhan yang patut dipuji karena kebaikannya sepanjang zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti apa yang dikehendakinya untuk bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.